Mas Andre? Tak ingin rujuk dan kembali bersama Erin, Andre memilih untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama pada 25 September 2024 lalu. Andre Taulani tidak puas dengan Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang yang menolak talak cerai Andre pada 19 September 2024 karena menganggap dalil-dalil alasan yang diajukan Andre Taulani tidak terbukti seperti perselisihan. Menurut para saksi, tidak ada perselisihan besar di antara mereka. Andre Taulani sepertinya tak ingin lagi hidup bersama istrinya, Rin Wartia Trijina atau Erin. Berkas banding berisi memori banding dan kontra memori banding. Andre Taulani telah mencabut gugatan hak asuh anak dan harta gonogini. Erin pun telah mengetahui jika Andre Taulani sudah ajukan banding atas putusan Pengadilan Agama 3 Raksa. Hingga saat ini Erin pun belum pernah memberikan klarifikasi terhadap talak cerai yang dilayangkan oleh Andre Taulani. Berbeda dengan Andre Taulani, Erin terlihat lebih santai dalam menghadapi talak cerai dari Andre Taulani. Erin terlihat tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, bertemu dan berkumpul teman-teman dengan berbagai aktivitasnya. Erin bahkan masih tetap menggunakan nama Taulani di akun Instagramnya. Dalam postingannya di Instastory, Erin terlihat bahagia merayakan ulang tahun bersama teman-temannya meski tanpa kehadiran Andre Taulani dan ketiga anaknya. Dengan dilayangkannya banding oleh Andre Taulani terhadap Erin, netizen menilai komedian yang juga seorang penyanyi itu terkesan ngotot untuk menceraikan istri yang telah 19 tahun masa pernikahan. Belum diketahui pasti kapan banding Andre Taulani terhadap Erin akan diputuskan, karena waktunya tidak dapat dipastikan. Benarkah Andre Taulani memiliki pengganti Erin? Mungkin yang pertama, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Yang di Instagram itu gambar-gambar itu kan banyak yang berspekulasi bahwa oh ini gara-gara ini, gara-gara ini. Oh, gambar-gambar apa ya? Gambar-gambar ada wanita, ada ularnya. Itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Tidak ada riwayat sakit keras masa hidupnya, kepergian mendadak aktris peraih Piala Citra pada tahun 1984 itu pun membuat keluarga rasa kehilangan yang begitu mendalam. Lantas, seperti apa anak sulung Marissa Haque, Isabella Fauzia mengungkapkan bagaimana kronologi meninggalnya sang bunda, di mana ditemukan sudah tidak bergerak dan tidak ada denyut nadi di dalam kamar. Hal ini pun membuat Bella, adik dan ayahnya pun menjadi syok, di mana saat itu mereka baru saja pulang syuting. Namun, benarkah sebelum meninggal dunia, almarhumah pun sempat mengalami sakit karena dehidrasi dan harus diinfus? Namun saat recovery dari sakit dan kondisi kesehatannya sedikit membaik, almarhumah pun justru kembali beraktivitas. Baru pulang syuting waktu itu sama ayah. Jadi waktu itu pertama ayah yang masuk kamar, dia Ciki juga baru pulang, dia bilang sama Ciki, ibu nggak gerak. Nah terus Ciki masuk, dicoba ini dengar jantungnya atau ucapan nggak gerak, keluar panggil saya, ibu nggak gerak gitu. Saya pikir kenapa nih, karena emang ya itu kan biasa kalau lagi drop gitu kan, tapi kok ini beda gitu. Akhirnya udah langsung dibawa ke rumah sakit pakai mobil ke RS Premier Bintaro. Ya udah pas saya nyampe ke sana baru dikasih tahu nggak ada. Ya sakitnya ya cuman seminggu yang lalu kalau nggak salah di opname, tapi diinfus sehari doang, karena dehidrasi, katanya dehidrasi dan ada demam kalau nggak salah.
tapi habis diinfus itu dia membaik dan bisa beraktivitas lagi. Cuman emang dia tuh akhir-akhir ini tuh ngajar dari pagi sampai sore, sementara kemarin kan baru sakit. Kita sih bilangnya kalau emang sakit ya udah istirahat dulu aja, cuman sama dia tetap dibikin kerja karena dia ngerasa udah baikan, padahal sebenarnya mungkin masih belum recovery banget. Tujuh 17 tahun mengarungi kehidupan bersama Ari Wibowo, Inge Anugrah resmi bercerai dari pesinetron Ari Wibowo pada 13 September 2023 lalu. Ironis, saat bercerai, Inge tak mendapat harta warisan apapun karena semua harta selama pernikahan atas nama Ari Wibowo. Itu yang aku bisa bilang worth it. Hitung-hitungan, makanya dulu aku pernah bilang aku sanggupnya kos-kosan. Tapi ya, karena Tuhan baik, jadinya aku malah dibantu temenku jadi bisa di apartemen. Namun Inge mengaku tak kecewa dengan hal itu. Dirinya menganggap usai bercerai, dirinya memulai kehidupan baru dari awal kembali. Bersyukur banyak teman bersimpati dan membantunya. Kini Inge mengaku telah meninggalkan masa lalu dan tak ingin lagi mengingatnya. Namun pernyataan Ari Wibowo beberapa waktu lalu di media membuat Inge tergerak untuk bicara. Ari menyebut ketika menikah, Inge tak mau bekerja, padahal dirinya memiliki pendidikan gelar S2. Tak ingin disudutkan, Inge pun menjawab tudingan Ari Wibowo tersebut, mengapa ia berhenti berkarir ketika masih terikat pernikahan dengan Ari Wibowo. Bukannya terima nggak terima ya, karena akunya udah happy, udah move on, udah nggak mikirin, jadi mau disenggol pun ya udah, senggol aja terus, nggak ada efeknya ke aku gitu loh, udah nggak ada efeknya. Aku sendiri purposely nyari enggak, tapi sometimes ada aja temen yang WhatsApp ngeliat nih gitu, biasanya aku cuekin dulu, terus udah makin banyak rame gitu, aduh ya aku klik satu, oh begini ceritanya, ya udah. Jadi paling aku bilang sama temen, udah cuekin aja. Sebenarnya aku sebelum aku punya anak, mengandung Kenzo, aku kan bekerja, pulang dari Australia aku sempat kerja sebentar, jadi tabungan sedikit adalah. Jadi sometimes kalau aku dibilang gak punya tabungan atau gak kerja, aku kerja. Even anak-anak tuh saat mereka sudah mulai beranjak dewasa, aku kerja. Kerjaku memang bukan yang 9 to 5. Karena aku masih mau di rumah kan, masih mau ngurus. Jadi aku bukan kerja yang 9 to 5, tapi aku tuh sering dipanggil sama big company, perusahaan-perusahaan untuk kayak kasih talk about nutrition, talk about health, well-being lah, wellness. Nah itu biasa aku juga bikin kayak YouTube video atau kayak bikin tutorial untuk perusahaan tersebut. Dulu Inge memang memilih untuk diam jika dirinya disindir atau disudutkan mantan suami. Tetapi kini Inge mengaku tak ingin disudutkan begitu saja. Ia perlu memberikan klarifikasi. It's fun. It's fun banget dan empowering. Kalau sebelumnya mungkin aku memang ya lebih diam, lebih memendam-mendam, tapi mungkin setelah aku melewati proses healing selama 1 tahun ini, dan juga ada salah satu teman aku, si Fajar Penyogastar, dia juga kan kayak in a way ngebantuin aku, dan dia selalu bilang bahwa you have a voice, you have to speak up. Kamu nggak bisa cuma diam-diam aja. Kamu ngomong kan bukan berarti kamu menjatuhkan salah satu pihak atau siapapun, tapi kamu cuma kasih inspirasi aja. Bye.